Apa yang kita bisa baca dari hal ini dilakukan oleh Pak Jokowi bukan sekedar apresiasi, tapi ia melihat memang dedikasi Pak Prabowo terhadap negara, kontribusi terhadap negara itu begitu besar. Kontribusi dedikasinya begitu besar terhadap negara, inilah yang menjadi poin penting. Sinergi. Ada kesadaran baru bahwa sebagai seorang pemimpin harus berkelanjutan program pembangunan, harus berkelanjutan program pemerintahan. Tidak boleh lagi program pemerintahan itu light dan diklat. Itu artinya Pak Prabowo menempatkan posisi Pak Jokowi secara proporsional. Saat memang bagus, ambil nasihat, masukan, saat tidak, tinggalkan. Dan ia harus berani menyatakan bahwa ia bukan boneka karena ia adalah ketua umum partai. Halo Tribuners, Tribunnews on Fokus kembali hadir membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Presiden Joko Widodo saat ini kian mesra dengan Prabowo Subianto yang sementara unggul dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana nantinya Prabowo Subianto ini diprediksi berpeluang besar untuk menjadi presiden setelah Presiden Joko Widodo. Lantas, bagaimana nantinya peran dari Presiden Joko Widodo setelah Prabowo Subianto dilantik? Apakah kemudian Presiden Jokowi akan membayangi kabinet Prabowo Gibran 5 tahun mendatang? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza, yang juga sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah hari ini turut diundang dan bergabung kembali. Baik, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini kita membahas bagaimana kedekatan yang semakin erat antara Presiden Joko Widodo dan juga sosok Prabowo Subianto. Bahkan yang terbaru ini Presiden Jokowi kan sampai memberikan pangkat jenderal kehormatan, begitu Bang Efriza, kepada Prabowo Subianto. Melihat kedekatan yang kian erat ini sebagai pengantar seperti apa, Bang? Ya, kalau melihat pendekatan yang erat ini dalam bahasanya ini ada dua hal sikap yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekaligus yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Yang pertama adalah Pak Prabowo ini memiliki kepatuhan, kepatuhan beliau terhadap Pak Presiden Joko Widodo, kepatuhan sebagai Menhan. Tentu dia adalah menterinya, dia adalah pembantu presiden. Dan yang kedua, kepatuhan dari aktiviti kita lihat sikap logo. Jadi kepatuhan ini juga dari adanya sikap logo beliau yang mau menerima cawapres Gibran Raka Buming Raka putra sulung dari Pak Presiden Joko Widodo. Dan tentu yang berikutnya adalah bagaimana dia juga patuh untuk dinasehati, di-endorse oleh Pak Jokowi dengan sebagai merubah format dari koalisi awal menjadi koalisi KIR Kebangkitan Indonesia Raya menjadi koalisi Indonesia Maju. Dan ini tentu adalah realitasnya. Berikutnya adalah partai-partai yang bergabung. Dan yang kedua adalah kita melihat karena kepatuhan Pak Prabowo ini diberikan sebuah terima kasih, diberikan sebuah apresiasi. Dan ini adalah sikap kedua-duanya saling membutuhkan. Kedua-duanya tahu sama tahu saling menghormati dan menghargai. Dan itulah mengapa Pak Prabowo ada dua kasus, dia mendapatkan gelar kehormatan. Yang kedua adalah program gratisnya makan siang dan minum susu gratis sudah dimasukkan atau sudah diproses dan sudah dibicarakan di dalam APBN 2025 yang nanti direncanakan. Ini artinya dua hal yang patut kita sebut atau diberikan judul ya kalau misalnya kepatuhan Prabowo disambut dengan apresiasi
atau reward dari Pak Joko Widodo. Seperti itu Mbak pembukanya. Baik, Bang Efriza, artinya ini kalau kita melihat kedekatan antara Presiden Jokowi bersama dengan Prabowo Subianto, dan nantinya Bang Efriza apakah kemudian juga bisa melihat sosok yang memulihkan martabat begitu ya Prabowo Subianto yang selama karirnya terus dianggap punya catatan buruk ini adalah sosok Presiden Joko Widodo, Bang? Iya, kita harus akui satu sisi kenapa penolakan terhadap jenderal kehormatan atau bintang kehormatan ataupun penghargaan yang diberikan oleh Pak Joko Widodo atau Pak Presiden ini dijadikan polemik atau banyak yang menolak atau pro dan kontra. Ini karena pertama adalah Pak Prabowo dianggap dia sebagai atau sudah dicopot. Dan yang kedua, ini dianggap bahwa dalam tanda kutip ya, maupun tidak, menjadi pro kontra terhadap kasus pelanggaran HAM. Namun, apa yang kita bisa baca dari hal ini dilakukan oleh Pak Jokowi bukan sekedar apresiasi, tapi ia melihat memang dedikasi Pak Prabowo terhadap negara, kontribusinya terhadap negara itu begitu besar. Kontribusi dedikasinya begitu besar terhadap negara, inilah yang menjadi poin penting. Yang kedua, ya sebagai menhan, hasilnya berkontribusi positif berupa dia diterima, diapresiasi oleh masyarakat dengan kepuasan di atas 80%. Yang kedua malah mahfud MD. Itu yang sering terjadi dalam berbagai survei. Dan yang ketiga, ini adalah membuktikan bahwa Pak Joko Widodo atau Pak Presiden ingin meletakkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ingin membangun narasi damai, ingin membangun narasi membangun negeri ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dan narasi yang terakhir, kalau ke personal Pak Jokowi, tentu dia ingin memberikan terima kasih. Tapi kita perlu ingat juga, kalau seandainya saja tidak menjadi jenderal, maka seorang presiden nanti panglima TNI-nya adalah jenderal. Presiden bukan seorang jenderal. Dan ini sedikit miris. Karena saya rasa itu pula yang akhirnya menghadirkan suatu hal positif nilainya. Bahwa kita ingin bersama membangun persatuan dan kesatuan dan ingin menunjukkan bahwa kita mengakui jasanya dari Pak Prabowo, kontribusinya dan dedikasinya untuk pertahanan dan militer dan tentu atas hasil dia sebagai Menhan. Seperti itu Mbak. Hmm, baik, artinya memang hubungan baik ini terus berlangsung setelah diajak bersama di 2019, kemudian hasil kerja baik yang juga dilakukan oleh sosok Prabowo Subianto sebagai Menhan juga menjadi salah satu penguat hubungan baik begitu ya Bang Efriza antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Ini kalau kita membicarakan bagaimana kemudian kabinet 5 tahun mendatang dari Prabowo Gibran yang sementara ini memang dari hasil real count KPU begitu ya sambil menunggu nanti hasil akhir ini kan unggul begitu Bang Efriza. Apakah kemudian kalau dari analisa Bang Efriza nantinya Presiden Joko Widodo ini akan terus bisa berperan selama masa kepemimpinan Prabowo Subianto 5 tahun mendatang atau sejauh mana nantinya Presiden Joko Widodo ini bisa berperan Bang? Ya, kalau ditanya apakah Pak Presiden Joko Widodo ini berperan, satu saja yang perlu kita tahu bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini sudah merajut hubungan baik. Dia tidak menghadirkan satu orang atau posisi yang jelas-jelas penting. Tapi calon menteri terkuat tidak ada. Reshuffle kemarin menghadirkan AHY. Dan tentu Pak AHY ini akan, saya yakin, bisa jadi berlanjut, tapi dalam posisi menterinya bisa berubah jabatan menterinya, apa posisinya, atau masih tetap APR dan DPM, tapi ini memberikan
memberikan fakta bahwa hubungan dari pemerintahan ini bukan sekedar pemerintahan transisi, tapi ini adalah pemerintahan yang dibangun secara bersama-sama. Ini adalah pemerintahan yang ingin berkontribusi lebih dari 10 tahun. Karena Pak Jokowi 2004, 2019, dan nanti Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Artinya ini ada sinergi, ada kesadaran baru bahwa sebagai seorang pemimpin harus berkelanjutan program pembangunan, harus berkelanjutan program pemerintahan. Tidak boleh lagi program pemerintahan itu light dan defer. Dan ini pun kalau kita lihat tidak coba dirajut oleh Pak Joko Widodo. Apa yang dirajut oleh beliau dari 2004, 2009 dipegang oleh Pak SBY, dilakukan transisi dan ini diteruskan oleh Pak Joko Widodo. Makanya ada transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Hanya bedanya, Pak Jokowi saat itu masih belum konsisten. Dia masih memilah-milah, hambalang yang tinggalkan. Tapi dengan hadirnya Pak AHY, saya yakin Pak Jokowi tidak boleh lagi ada bangunan ataupun infrastruktur yang mangkrak. Tidak boleh dia melihat siapa dari presiden, partainya dari mana. Tidak boleh, karena ini adalah narasi yang coba dibangun oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo membangun negeri, bersama-sama membangun negeri. Kalah menang di pemilu hal biasa, rival di pemilu hal biasa. Tapi ketika bertemu di pemerintahan, ketika terjadi transisi pemerintahan, kita harus narasinya adalah untuk apa kita harus menjadi rival kembali, karena negara ini butuh kesatuan butuh untuk membangun negeri, dan butuh untuk negeri ini lebih baik ke depan. Dan narasinya memang sudah sangat jelas. Kita menginginkan 25 tahun pemerintahan berkelanjutan. Jangan sampai pemerintahan beda visi antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya, yang penting bukan program Pak Jokowi. Yang penting programnya adalah arus baru. Dan itu tidak bisa dalam level nasional. Itu harus dibangun kesadaran yang belum diselesaikan, kita selesaikan. Kalau memang baik. Yang baik harus dilanjutkan. Kalau memang perlu direvisi, lakukan revisi. Tapi kita harus jelas bahwa narasi adalah membangun negeri. Narasinya adalah membangun program keberlanjutan. Membangun untuk negeri program keberlanjutan itu tidak boleh ini punya saya, ini punya kami. Tapi harus menjadi ini atas nama Indonesia. Indonesia harus dibangun dengan narasi kebersamaan, narasi persatuan dan kesatuan. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya ini bukan hanya sekedar bagaimana kemudian perubahan presiden begitu ya, namun juga hasil kerja dari Presiden Joko Widodo selama beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan juga oleh Prabowo Subianto. Ini artinya Bang Efriza membuka peluang juga bahwa nantinya hubungan baik ini membawa orang-orang kepercayaan Presiden Jokowi quote on quote gitu ya, yang kemudian akan mengisi plot-plot strategis di kementerian mendatang Prabowo Gibran. Iya, artinya memang ini pasti orang-orang yang terbaik, orang-orang di Pak Presiden Jokowi yang masih baik, bagus, bisa dihadirkan. Orang-orang yang mau untuk bergabung di pemerintah bisa dihadirkan. Dan saya yakin nilai like dan dislike-nya ini lebih tinggi untuk kebersamaan, bukan suka dan tidak suka semata. Nah, ini yang coba dibangun dan kita bisa melihat kalau kita ingin jujur, Menteri Keuangan kita di Sri Mulyani itu real dari SBY maupun Pak Jokowi itu selalu hadir di pemerintahan kita. Jadi kenapa kita harus memilah, memilih dan kemudian menolak dengan narasi ini bukan teman, ini adalah teman. Tidak seperti itu. Membangun negeri. Kalau memang orang itu baik, kenapa enggak? Kalau memang orang itu paham,
Kenapa tidak dilanjutkan? Dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ada banyak orang atau menteri yang dilanjutkan 2014 ke 2019 dan itu juga dilakukan oleh Pak SBY 2004 ke 2009 walaupun lebih tinggi. Nah ini saya yakin akan dilakukan juga oleh Pak Prabowo. Jadi saya berpikir kalau memang orang itu dicocok, orang itu tepat, kenapa tidak kita melakukan itu? Soal awalnya dia pro kepada 01 atau 03, tapi dia memang profesional, kenapa tidak? Kita ambil kecuali memang orang-orang partai. Itu tentu harus bersama, tentu harus kesepakatan oleh partai. Tapi kalau orang profesional, angkatlah mereka menjadi orang-orang profesional. Dan jangan dilihat dirinya dia dekat dengan 01 atau 03. Tapi yang penting adalah orang yang sesuai posisi, orang yang sesuai pengalaman, orang yang berkinerja baik, orang yang tidak korupsi. Dan ini harus terbuka dan orang yang sesuai dengan bidang yang akan diberikan tanggung jawab kepada diri. Artinya, saya berharap ada fit and proper test. Tidak sekedar ketua umum partai. Dan kalau kita berbicara ketua umum partai, ada yang bagus, ada yang tidak sesuai tempatnya. Bisa dikatakan ini harus dipelirkan, harus dijelaskan kepada masyarakat dan saya rasa sudah baik kalau narasinya bukan lagi dipanggil kepada presiden datang ke istana, tapi dia berani untuk mengungkapkan apa yang diamanatkan oleh presiden, apa yang harus dilakukan oleh menteri itu. Dia sampaikan kepada publik, bukan sekedar diundang, saya telepon, bukan sekedar itu, tapi dia sampaikan ke publik dan itu yang nanti akan menjadi catatan publik. 100 hari ini mau melakukan apa? Dan itu namanya kita benar-benar membangun negeri. Hmm. Kalau banyak statement yang kemudian mengatakan bagaimana kabinet mendatang 5 tahun Prabowo Gibran ini dibayang-bayangi sosok Presiden Jokowi, namun kemudian kritiknya adalah kritik negatif yang mengarahkan Prabowo Gibran tidak bisa berdiri sendiri untuk kepemimpinan mendatang. Ini kalau respons dari Bang Efriza seperti apa? Ya, kita harus pahami memang unsur itu ya, memang dibayang-bayang ya, pasti oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang mengambil. Tapi kalau memang Pak Jokowi itu memang dirasa tepat nasihatnya, sarannya dirasakan tepat, dan kemudian ia hanya berdiskusi saja, kenapa tidak? Yusuf Kala pun juga diajak berdiskusi, Pak SBY pun diajak berdiskusi, Bu Megawati pun ditaruh di PPIC. Kenapa tidak? Artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa melihat atau mengabaikan orang-orang yang pernah membangun negeri kita. Orang-orang yang pernah berjasa bagi kita, bagi negeri kita ini, baik presiden maupun wakil presiden. Mereka harus diajak, mereka harus diperhitungkan. Misal, Patri Sutrisno itu juga masih berkontribusi untuk negeri. Dan ia masih digunakan pemikiran. Jadi, yang tidak boleh adalah kalau Pak Jokowi memaksakan sementara Pak Prabowo itu seperti kerbau ditutup hidungnya. Dia selalu manut saja apa yang mau atau yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau ia bisa beradu argumentasi, ia bisa berkontribusi, ia bisa mengatakan tidak, kalau itu tidak baik, karena itu unsur dari pengambilan keputusan, itu artinya Pak Prabowo menempatkan posisi Pak Jokowi secara proporsional. Saat memang bagus, ambil nasihatnya, masukkan. Saat tidak, tinggalkan. Dan ia harus berani menyatakan bahwa ia bukan boneka karena ia adalah ketua umum partai. Dan ia juga harus mengatakan bahwa Pak Jokowi boleh mengendorse saya,
Tapi Pak Jokowi tidak boleh lebih sekedar memberikan saran. Itu yang harus ditekankan oleh Pak Prabowo. Jadi posisi Pak Presiden Joko Widodo ini adalah sekedar teman untuk diskusi, sekedar teman untuk memberikan masukan. Selain itu, keputusan tetap tinggal di tangannya Pak Prabowo. Dan itu harus dibahasakan oleh Pak Prabowo. Dia harus berani menunjukkan itu. Saya yakin Pak Prabowo juga tahu itu yang dibutuhkan. Dan ketika ada narasi Presiden boneka saja, dia sudah menyatakan, saya ketua umum Pak, saya tidak akan menjadi boneka dan saya tidak akan untuk kelompok saja, dan saya merangkul semua yang tidak memilih saya, itu yang ada di debat, dan ini membuktikan mentalitas, membuktikan kesulitan jiwanya untuk memimpin Republik ini. Jadi untuk Pak Jokowi dia juga harus menunjukkan, bukan malah dia menuruti apa maunya Pak Joko Widodo, karena dia harus sadar ini bukan pemerintahan Jokowi jilid 3, tapi ini adalah pemerintahan pertama dari Pak Prabowo melanjutkan program Pak Jokowi yang bisa baik. Jika tidak, perlu direvisi, perlu ditinggalkan, kenapa tidak? Hmm. Oke, terakhir dari saya Bang Efriza, ini di 2019 kita sama-sama tahu Presiden Joko Widodo merangkul rival politiknya Prabowo Subianto kala itu di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Apakah kemudian meleburnya oposisi untuk bergabung ke koalisi ini kemungkinan besar juga akan terjadi jika kita melihat situasi yang terjadi belakangan ini, Bang? Ya, kemungkinannya saya merasa bahwa kalau narasinya untuk membangun negeri, saya rasa semua wajib berpikir. Beda dengan yang kita harus tahu bahwa apa yang membedakannya kita sudah pernah mengalami. 2009 begitu negarawan atau Kemal, dia juga menyatakan oposisi itu tidak pernah dikenal di Republik ini. Ia mau bekerja sama dengan Pak SBY, ia mau menjadi ketua MPR saat itu untuk dihitung, walaupun partainya menolak. Dan ketika 2019, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Ia merangkul Pak Prabowo dan Pak Prabowo menerima. Walaupun narasinya adalah buy one get one, sekalipun membuat Gerindra tampak tidak meminta, dia harusnya oposisi berani, tapi ia menunjukkan jiwa besarnya membangun negeri. Dan saya rasa kalau P3 tidak jelas-jelas lolos parlemen, P3 ini sudah mengirimkan sinyal dia akan mau bergabung ke pemerintahan dari kubunya yang menang, kubu 02, jika terpilih nanti dan dilantik Prabowo Gibran. Dan yang kedua, jangan lupakan dulu, Nasdem walaupun sudah menyatakan oposisi, ada kalimat ia siap jika menjadi oposisi. Siap atau jika ini menunjukkan bahwa masih ada peluang. Dan Nasdem adalah partai nasionalis. Surya Paloh pun tahu meletakkan membangun negeri. Lalu partai mana lagi yang kira-kira mau? Dan tentu adalah PKB. PKB tidak bisa diabaikan. Unsur NU, unsur Nahdlatul Ulama harus diajar. Dan kita harus membangun negeri dengan dasar itu. Nah, kalau PKS, Pak Prabowo bisa mengajak, PKS-nya pun mau, dan dia sadar bahwa kepentingan terbesar adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok, tentu dia ikut. Begitu juga PDI Perjuangan. Jadi, walaupun mereka di pemerintahan, semestinya mereka pun boleh untuk mengkritisi pemerintah. Kalau mereka menjadi oposisi, itu cukup baik. Saya sangat mendukung. Misalnya PDI Perjuangan dan PKS menjadi oposisi baik. Tapi ingat, oposisinya bukan oposisi menolak semua kebijakan pemerintah, tapi oposisi yang cerdas. Jika tidak baik, ditolak. Jika baik, harus berani menyatakan begitu. Dan itu namanya friend, itu namanya
partai yang benar-benar peduli kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok. Dan satu lagi yang harus adalah bahwa partai-partai politik ini harus sadar, suara mereka itu sama. Suara mereka itu adalah partai menengah, tidak ada partai besar. Mereka semua adalah partai menengah. Mereka semua suaranya cuma sampai saat ini 16%, 20% itu tidak. Artinya apa? Artinya kekuatan mereka itu kecil, pengaruh mereka kecil. Lalu kenapa mereka malah menarasikan bukan untuk membangun negeri, tapi harusnya mereka menarasikan membangun negeri di atas negeri adalah di atas segala-galanya kepentingan masyarakat baru kepentingan kelompok. Kalau yang menjadi oposisi, tunjukkanlah oposisi yang terbaik, oposisi yang benar-benar terbaik, bukan seperti sekarang di pemerintahan, tapi mengkritik harga beras naik. Lalu mengkritik mengatakan bahwa salah siapa memilih Pak Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini pemerintahan siapa? Kalau Pak Jokowi dimajukan, partai ini siapa yang paling buruk? Pemerintahan ini adalah pemerintahan partai itu. Dan kenapa kalah saja, hanya kompetisi saja, ia merasa bahwa sudah kiamat, sudah tidak baik negeri ini. Sementara yang memilih itu adalah rakyat, yang menentukan suaranya itu adalah rakyat. Dan kalau seperti itu mentalnya, kita bisa, ya, kalau sarkasnya adalah mereka selama ini tidak pernah ikut kompetisi atau ikut dalam 17 Agustusan, bahwa lomba makan kerupuk kalau menang kita ketawa, kita tersenyum. Nah seperti itulah yang harus dibangun, rasa bersama, rasa saling berpikir untuk membangun negeri. Dan itu harus saya tekankan 2019 PDI Perjuangan yang memulai itu. PDI Perjuangan yang meletakkan dasar itu. PDI Perjuangan yang menunjukkan sebagai partai yang jiwa dan Gerindra menerima itu dengan baik. Sekarang jangan karena Jokowi mengendorse akhirnya memiliki Prabowo Gibran seumur hidup, atau terkesan bahwa ini adalah dosa yang tidak bisa dihapuskan. Nah, ini adalah narasi yang salah, dan ini adalah narasi yang bukan pendidikan politik. Ini adalah narasi partai baper. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Efriza untuk kesempatannya berbincang dalam program Tribunnews on Focus hari ini. Pengamat politik Citra Institute, Bang Efriza, Tribuners membersamai kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Efriza. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Citra Institute, Bang Efriza. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.